Selamat datang kembali di channel Mbah Ngesot. Terima kasih udah klik channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Mbah tetap semangat berkarya untuk kalian semua. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke part 3. Sore itu juga jenazah Mbok Lomrah dikuburkan. Tapi nggak dikafani, juga nggak disolatin. Gue heran. Padahal kan walaupun Mbok Lomrah dianggap mati bunuh diri, dia layak dong diproses secara manusiawi. Sore itu gue tetap ngikutin proses pemakaman Mbok Lomrah. Walaupun badan gue bentol-bentol. Dan selepas maghrib gue pulang ke rumah dinas. Gue lihat sekujur tubuh gue nambah parah. Bahkan udah keluar nanah gitu. Gue panik. Tubuh gue kayak kebakar, panas dan sakit. Sialnya di kampung itu gak ada puskesmas. Bahkan gak ada balai pengobatan kayak mantri atau dokter atau bidan. Gak ada. Kata Pak Dharma, orang-orang kampung sini kalau sakit cukup dijampe dan mereka bakal sembuh. Maka malam itu juga Pak Dharma manggilin dukun sakti yang katanya terkenal bisa ngobatin semua penyakit di kampung ini. Gua masih inget nama dukunnya Abah Kusnadi. Dia nyuruh gua untuk buka baju. Ya gua pikir kan cuman bajunya aja yang dibuka. Ternyata dia nyuruh gua untuk telanjang bulet. Aneh. Gua nggak biasa kayak gitu. Awalnya gua nolak, tapi Pak Dharma bilang kalau itu emang pengobatan yang wajar. Akhirnya gue turutin kemauan dukun itu dan gue disuruh tengkurap. Awalnya punggung gue diluluri sama minyak yang bau banget. Udah gitu dukunnya bakar menyan, dia komat kamit. Entah ngucapin mantra apa. Gue gak ngerti, bahasanya mungkin itu pakai bahasa Jawa kuno ya. Seketika aja sekujur tubuh gue malah tambah sakit. Gue gak ngerti ini kenapa. Kepala gue pusing, perut gue juga mual, dan muntah darah lagi. Tiba-tiba gue gak sadarkan diri. Jam 2 malam gue siuman. Gue udah gak ngerasain sakit lagi. Barangkali emang dukun itu manjur ya. Gue ngeliat sekeliling, dukun dan Pak Dharma udah gak ada di rumah. Tapi gak lama kemudian gue ngedenger rombongan warga yang lewat di depan rumah. Karena penasaran, gue intip dari balik jendela. Iya, bener aja. Mereka emang warga yang mau sajian sungai. Akhirnya gue ikutin mereka dari belakang. Sebisa mungkin gue berusaha untuk sembunyi dan gak ketahuan sama mereka. Hingga akhirnya gue sampai di sungai itu. Sungainya sangat beraura mistis. Ada jembatan kecil di sana. Para warga duduk sila seperti menunggu seseorang. Gak lama kemudian muncul sesosok wanita di tengah jembatan itu. Dia gak jelas wajahnya karena terhalang sama kabut yang tebal waktu itu. Salah satu dari mereka berdiri. Barangkali itu adalah pimpinan rombongan. Lelaki itu mendekat ke arah wanita yang misterius. Mereka tampak sedang ngobrol. Gue gak tahu apa yang mereka obrolin. Yang jelas, gak lama kemudian wanita itu tiba-tiba hilang. Kemudian, si lelaki yang menjadi ketua rombongan itu berteriak ke arah anggotanya. Tumbal kita diterima, kata lelaki itu. Gue gak ngerti, maksudnya tumbal apa. Yang jelas, setelah dia berkata kayak gitu, tiba-tiba perut gue sangat sakit, kayak ada yang nusuk-nusuk. Gue pun muntah darah. Gue lari menjauh dari sungai. Sesampainya di rumah, gue ngedenger ada rombongan orang yang datang. Kayaknya mereka tahu kalau tadi gue ngikutin mereka. Pas gue lihat di tirai jendela, raut wajah mereka tuh kayak marah. Gue yakin ini gue pasti mampus nih. Akhirnya gue kabur lewat pintu dapur, lari ke tengah hutan, menjauh dari mereka. Dari kejauhan gue lihat rumah dinas itu mereka bakar.
Gue heran, apa salah gue? Salah satu dari mereka teriak. Gue denger banget. Begini teriakannya. Dia kabur, kejar. Dia pasti ke hutan. Bunuh dia. Gue lari lagi masuk ke dalam hutan. Tapi kaki kanan gue kesangkut akar. Sampai gue jatuh, kepala gue bocor kena batu. Rasanya gak sanggup lagi buat berdiri dan lari. Mungkin di sini emang ajal gue. Tapi entah dari mana, tiba-tiba ada cewek yang berdiri di hadapan gue. Gue gak kenal siapa dia, dan gue gak pernah ketemu dia di kampung itu. Dia bantu gue buat bangun, terus dia bilang, "Diam, aku akan menyelamatkanmu," katanya. "Siapa kamu?" tanya gue. "Aku Riana. Nanti akan kuceritakan semuanya. Sekarang, ayo kita pergi," kata Riana. Dia memapah gue ke sebuah gubuk. Gubuk itu berada di semak-semak yang susah ditemui oleh orang lain. Di dalam gubuk itu ada sebuah lampu canting yang menyala. Dia memadamkan lampu itu biar gak ketahuan sama warga lain. Pas lampu itu padam, Riana mulai cerita. Begini ceritanya. Dulu keluargaku pernah dituduh oleh warga kampung mencuri batu keramat di sungai. Sehingga membuat ratu di sungai itu marah dan menjadi kutukan bagi warga kampung. Jadinya warga kampung gak bisa melahirkan bayi perempuan. Semua warga marah pada keluargaku. Mereka mengusir keluargaku, bahkan membunuh kedua orang tuaku. Hanya aku yang selamat. Saat itu aku lari ke hutan ini untuk bersembunyi, dan sampai saat ini mereka tidak pernah menemukanku. Jelas Riana. Gue juga sempet tanya pada Riana tentang kuburan di belakang rumah dinas itu. Kata dia, 2 kuburan itu adalah kuburan orang tuanya, dan 3 lagi adalah orang-orang yang pernah berdinas di rumah itu. Warga kampung membunuh mereka semua. Jelas aja gue kaget. Kalau tahu gitu, gue gak bakalan mau dinas di kampung ini. Setelah Riana menjelaskan semuanya, tiba-tiba aja ada yang menendang bilik gubuk. Kami berdua kaget lalu berhamburan keluar. Ternyata kami sudah dikepung. Gua lihat warga udah ngelilingin gubuk itu. Riana ditangkap 2 orang lelaki berbadan besar. Kedua tangan dan kakinya diikat. Gua teriak, "Woi, apa-apaan ini? Lepasin dia." Tapi mereka gak peduli. Mereka tetap mengikat kedua tangan dan kaki Riana dan menggotongnya entah mau dibawa kemana. 3 orang berbadan besar ngampirin gua. Badan gua juga diikat dan dibawa. Gue gak tahu mau dibawa kemana. Tapi lama-kelamaan akhirnya gue tahu kalau kami dibawa ke tepi sungai itu. Di sana sudah ada sebuah tiang yang didirikan dengan kokoh. Kami pun diikat di tiang itu. Setelah kami diikat, pimpinan warga itu berkata, "Wah, ini Riana, anaknya Pak Sabto. Wah, sekalian kita bunuh saja. Mantap, dapat 2 kelinci sekaligus." Gua lihat ada warga yang berduyun-duyun membawa kayu bakar. Lalu kayu bakar itu diletakkan mengelilingi tiang di tempat kami diikat. Mereka akan membakar kami. Bensin diguyurkan ke kayu bakar juga ke tubuh kami berdua. Riana gak berhenti teriak minta tolong. Namun di kampung ini gak ada satu orang pun yang bisa menolong kami. Sesaat sebelum mereka membakar kami, muncullah Pak Juman, si kepala sekolah. Dia berteriak dari kejauhan pakai bahasa Sunda. "Daria ditipu juri," teriak Pak Juman. Semua orang menoleh pada Pak Juman. Ia menenteng sebuah palu besar dan batu. Entah batu apa. Yang jelas ukurannya hanya sekepal tangan orang dewasa. Kata Pak Juman, "Kalian semua lihat. Ini batu yang kalian puja-puja kan? Lihat." Dia lalu menghantamkan palu tersebut pada batu itu hingga hancur berkeping-keping.
Setelah Pak Juman berhasil menghancurkan batu itu, tiba-tiba aja ada angin yang berembus kencang. Semua orang melindungi wajahnya masing-masing. Gua denger suara perempuan yang berteriak kesakitan. Lama-kelamaan wujud perempuan itu muncul. Dia berdiri di tengah-tengah jembatan. Dia terus teriak kesakitan sambil memegangi kepalanya. Kemudian wujud wanita itu hancur berkeping-keping. Pak Juman pun melepaskan tali yang mengikat kami berdua. Warga diam saja. Mereka nggak ngelawan. Barangkali mereka udah sadar kalau yang selama ini mereka lakukan adalah sebuah kesesatan. Keesokan paginya, Pak Juman memberikan pengakuan yang sangat mengejutkan. Ternyata yang mencuri batu itu adalah Pak Juman. Dia ini mandul dan pengen punya keturunan. Tapi nyatanya batu keramat itu gak bisa mengabulkan permintaannya. Pak Juman pun kesal, apalagi ngelihat kelakuan warga yang semakin tersesat. Akhirnya dia mengakui semua kesalahannya. Gua gak tahu apa yang warga lakukan pada Pak Juman, karena pagi itu juga gua langsung pamit dan pergi dari kampung Cihideng. Gua gak bakalan mau menginjakan kaki di kampung itu lagi. Akhirnya gue dipindahkan ke lokasi lain oleh pemerintah. Tapi gue masih penasaran apa yang terjadi sama Pak Juman. Apakah dia dibunuh oleh warga atau diserahkan ke polisi? Selesai. Terima kasih udah dengerin podcast Bang Esot. Tunggu cerita-cerita selanjutnya ya. Salam merinding.